Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi IPA bab baru untuk kelas 8, yaitu usaha dan pesawat sederhana. Namun kita akan membagi materi ini menjadi dua video. Video pertama, kita akan membahas materi mengenai usaha, daya, dan energi. Sedangkan di video yang kedua, yang akan diupload minggu depan, kita akan membahas materi mengenai pesawat sederhana. Bahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai usaha. Jika suatu gaya bekerja pada sebuah benda dan bergerak hingga berpindah tempat, maka gaya tersebut melakukan usaha. Dalam fisika, usaha diartikan sebagai perkalian gaya dengan perpindahannya. Gaya itu dilambangkan dengan huruf F, sedangkan perpindahan atau jarak itu dilambangkan dengan huruf S. Sehingga didapatkan rumus usaha, yaitu W sama dengan F dikali S. Di mana W itu adalah usaha, yang satuannya adalah Joule, ditulis dengan lambang J. F adalah gaya, yang satuannya adalah Newton, ditulis dengan lambang N. Dan S adalah jarak atau perpindahan. Satuannya adalah meter, ditulis dengan lambang M. Oke, kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Seorang anak memindahkan beban yang beratnya 60 Newton sejauh 6 meter dari posisi semula. Besar usaha yang dilakukan anak tersebut adalah, seperti biasa ya, kita harus tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Diketahui dari soal, ada beban. Beban yang memiliki berat itu lambangnya W kecil, seberat 60 Newton. Dan ada jaraknya, yaitu S. Jaraknya adalah 6 meter. Yang ditanya adalah usaha, yaitu W besar. Nah, kita masukin tadi rumusnya. Rumusnya adalah W besar sama dengan W kecil dikali S. Ini juga bisa nih, untuk mencari usaha. W-nya adalah 60 Newton. Dikali S-nya 6 meter. Maka didapat usahanya adalah 360 Joule. Contoh yang kedua. Ayah ingin mengangkat benda yang bermassa 20 kg dengan usaha 500 Joule. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka benda tersebut akan terangkat setinggi. Kita tulis lagi yang diketahui dari soal nomor 2. Diketahui ada massanya 20 kg. Kemudian ada usahanya, yaitu W besar, 500 Joule. Dan gravitasi lambangnya G, yaitu 10 meter per second persegi. Yang ditanya adalah S-nya. Jarak atau lambangnya juga bisa H. Itu sama aja. W sama dengan W kecil dikali S. Nah, untuk mencari W kecil ini, kan di sini nggak ada ya. Kita harus cari dulu nih W-nya. W kecil yang ini. Rumusnya adalah massa dikali gravitasi. Massanya adalah 20 kg, dikali gravitasinya adalah 10 meter per second persegi. Maka didapat W kecilnya adalah 200 Newton. W besar sama dengan W kecil dikali S. Nah, karena yang ditanya S, maka rumusnya akan berubah menjadi S sama dengan W besar per W kecil. Maka didapat W besarnya adalah 500 Joule, dan W kecilnya adalah tadi, ini, 200 Newton. Maka jaraknya adalah 2,5 meter. Oke, pembahasan yang kedua kita akan membahas mengenai daya.
Daya merupakan usaha yang dilakukan dalam setiap satuan waktu. Nah, dari pengertian daya ini kita bisa merumuskan rumusnya. Daya itu lambangnya P besar, usaha lambangnya W besar, dan waktu lambangnya T kecil. Nah, jadi rumusnya adalah P sama dengan W per T, di mana P itu adalah daya yang satuannya adalah watt, W adalah usaha satuannya joule, T adalah waktu yang satuannya sekon. Oke, kita lihat ke contohnya. Sebuah benda yang masanya 600 Newton dipindahkan dengan mesin sejauh 12 meter. Jika waktu yang diperlukan untuk memindahkan benda selama 10 second, maka daya yang dikeluarkan mesin sebesar, kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Diketahui ada massa M kecil yaitu 600 Newton. Kemudian dipindahkan sejauh 12 meter, berarti jaraknya 12 meter. Kemudian waktu yang dibutuhkan, waktu itu adalah T, T-nya adalah 10 second. Yang ditanya adalah dayanya, daya itu tadi P besar. Kita masukkan ke rumusnya. P sama dengan W besar per T. Nah, karena di soal belum diketahui, W, kita harus cari dulu nih W-nya. W tadi kan rumusnya adalah F dikali S. Terus per T. F-nya itu adalah 600 Newton. Dikali S-nya adalah 12 meter. Dibagi T-nya adalah 10 second. K didapat, P-nya adalah 600 Newton dikali 12 itu adalah 7.200 Joule per 10 second. P-nya adalah 720 watt. Oke, pembahasan yang ketiga, energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, energi ini memiliki hukum yang disebut hukum kekekalan energi, di mana hukum kekekalan energi ini berbunyi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nah, perubahan-perubahan energi ini ada banyak. Kita hanya akan membahas 4. Yang pertama adalah energi listrik menjadi energi panas atau kalor. Nah, contohnya adalah setrikaan, rice cooker. Yang kedua adalah energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya adalah kipas angin. Kemudian motor listrik. Yang ketiga adalah energi listrik menjadi cahaya. Contohnya adalah lampu. Yang keempat adalah energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya adalah dinamo. Nah, selain perubahan energi yang tadi sudah disebutkan, energi ini dibagi lagi nih menjadi 3. Yang pertama ada energi kinetik di sebuah benda karena kecepatannya. Nah, energi kinetik ini punya rumus. Rumusnya adalah EK sama dengan setengah dikali massa atau lambangnya M dikali kecepatan benda, lambangnya V, kemudian kecepatan bendanya ini dikuadratkan. Tadi udah dijelasin ya, EK adalah energi kinetik lah. Satuannya adalah Joule, lambangnya J. M adalah massa benda, satuannya adalah kilogram. V adalah kecepatan benda, satuannya adalah meter per second. Diingat ya anak-anak, ini rumus dari energi kinetik. Energi kinetik itu lambangnya EK. Jadi rumusnya adalah EK sama dengan setengah dikali M dikali V pangkat 2. Kita lihat ke contoh soalnya. Sebuah mobil yang bermassa 1000 kg bergerak dengan kecepatan 20 meter per second. Besar energi kinetik yang dihasilkan mobil tersebut sebesar, dari soal yang diketahui adalah massanya ada 1000 kg. Yang kedua adalah kecepatannya. Kecepatan lambangnya V. V-nya adalah 20 meter per second. Yang ditanya adalah energi kinetik. Kita masukkan rumus yang tadi.
EK sama dengan setengah dikali massa dikali V pangkat 2. Setengah ini sudah ketetapan ya, tidak bisa diubah-ubah. Massanya adalah 1000 dan V-nya adalah 20 meter per second. Ingat, ini dikuadratkan. Maka didapat setengah dikali 1000, 20 pangkat 2 itu adalah 400. Berarti tinggal dicoret nih. 2 dicoret dengan 400 aja yang gampang. 400 dibagi 2, hasilnya 200. Berarti 1000 dikali 200, maka didapat EK-nya adalah 200.000 Joule. Atau kalau mau dikecilin juga bisa, jadi 200 kilojoule. Kenapa bisa jadi 200 kilojoule? Karena 1 kilojoule itu sama dengan 1000 joule. Oke, contoh soal yang kedua. Bola bermassa 1 kg mempunyai energi kinetik 32 joule. Besar kecepatan bola tersebut adalah, kita masukkan dulu apa yang diketahui. Diketahui massanya adalah 1 kg. EK-nya adalah 32 joule. Yang ditanya adalah V-nya. Masukkan rumusnya. Rumus awalnya adalah EK sama dengan 1/2 dikali massa dikali V pangkat 2. Karena di soal yang ditanya adalah V-nya, berarti rumusnya akan berubah menjadi V sama dengan akar 2 dikali EK per massa. Kenapa jadi akar? Karena di sini kuadrat ya. Kalau kuadrat berarti dia berubah menjadi akar. Oke, kita masukkan angkanya. Akar 2 dikali EK-nya adalah 32, dibagi massanya adalah 1. Maka didapat hasilnya 2 dikali 32 adalah 64. Dibagi 1, ya tetap 64. Jadi satuannya Joule per kilogram. Maka didapat nih, V-nya adalah akar dari 64, 8, satuannya adalah meter per second. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Energi yang kedua adalah energi potensial. Nah, energi potensial ini merupakan energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena kedudukannya. Rumus dari energi potensial adalah EP sama dengan M dikali G dikali H, di mana EP itu adalah energi potensial, yang satuannya adalah Joule, M adalah massa, satuannya kilogram, G adalah gravitasi bumi, yang sudah memiliki ketetapan, yaitu 9,8 meter per second persegi. Oke, kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, sebuah batu bermassa 5 kg berada pada ketinggian 10 meter di atas tanah. Maka energi potensial yang dimiliki batu adalah, di sini ya kita tulis ya, diketahui massanya adalah 5 kg. Ketinggian itu lambangnya H, H-nya adalah 10 meter. Ditanya EP-nya. Nah, yang kurang apa nih dari soal? Yang tidak diketahui dari soal, yaitu gravitasi. Gravitasi ini sudah ketetapan yang tidak bisa diubah-ubah lagi angkanya. Ketetapannya adalah 9,8 meter per second persegi. Kita masukkan rumusnya. Rumusnya adalah EP sama dengan M kali G kali H. Masukkan angkanya sekarang. M-nya adalah 5 kg, G-nya adalah 9,8 meter per second persegi,
H-nya adalah 10 meter. Oke, ini tinggal dikali. Biar mudah kita hilangkan komanya. Berarti 9,8 dikali 10 dulu. 9,8 dikali 10 adalah 98. 98 dikali 5. 490. Satuannya adalah Joule. Masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar. Tentukan besar perbandingan energi potensial pada benda 1 dan benda 2. Oke, kita langsung tulis aja diketahuinya. Pada benda 1 memiliki massa, kita tulis M1. Itu massanya benda 1. M1-nya adalah 3 kg. Kemudian ada H-nya, tingginya. Tingginya adalah 20 meter. Untuk M2, massa benda 2 adalah 2 kg. Tingginya adalah 15 meter. Yang ditanya adalah perbandingan energi potensialnya. Nah, gimana nih perbandingan? Kita masukkan aja rumusnya sama-sama. EP 1 banding EP2. Masukkan rumusnya. EP1 itu rumusnya M kali G kali H. EP2 juga sama. M kali G kali H. Nah, karena di soal tidak diketahui gravitasi, berarti gravitasi akan sama. Ini gravitasinya bisa kita coret nih. Jadi rumusnya tinggal M dikali H banding M dikali H. Kita masukkan. M1 dikali H1 berbanding M2 dikali H2. M1-nya adalah 3, dikali H1-nya adalah 20, berbanding M2-nya adalah 2, H2-nya adalah 15. Lanjut, kita kali masing-masing. 3 dikali 20 hasilnya adalah 60, berbanding 2 dikali 15 hasilnya adalah 30. Berarti perbandingannya 60 Joule banding 30 Joule. Nah, karena ini besar angkanya, kita bisa kecilkan nih. Sama-sama dibagi 30. 60 dibagi 30, 2. 30 dibagi 30, 1. Perbandingannya adalah 2 banding 1. Pembahasan yang terakhir yaitu energi mekanik. Energi mekanik adalah gabungan dari penjumlahan energi kinetik dengan energi potensial. Rumusnya ya tinggal dijumlah. Energi mekanik lambangnya M, energi potensial tadi lambangnya EP, dan energi kinetik lambangnya EK. EM sama dengan EP ditambah EK. Oke, kita lihat ke contoh soal. Sebuah benda memiliki massa 10 gram, dijatuhkan dari ketinggian 3 meter. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per second persegi, maka besar energi mekanik pada saat benda hendak dijatuhkan adalah. Oke, kita masukkan apa yang diketahuinya dulu. Diketahui massanya adalah 100 gram. Ketinggiannya adalah 3 meter. Dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second persegi. Yang ditanya adalah EM. Oke, kita masuk ke rumusnya. EM sama dengan EP ditambah EK. Nah, dari soal, EK diketahui tidak? EK tidak diketahui dari soal. Berarti kita dapat nih rumusnya. EM sama dengan EP ditambah EK-nya 0. Kita masukkan rumus EP. EP tadi M dikali G dikali H. M-nya 100 gram, G-nya 10 meter per second persegi, dan H-nya adalah 3 meter. Ditambah 0. Ini juga ditambah 0. Oke, maka dapat EM-nya adalah, tunggu sebentar.
Di sini satuannya masih gram. Ini kita ubah dulu ke kilogram. Gram ke kilogram naik 3, berarti ini dibagi 1000. 100 dibagi 1000 adalah 0,1 kilogram. Dikali 10 meter per second persegi dikali 3 meter. Tambah 0. 0,1 dikali 10 hasilnya 1. 1 dikali 3, maka hasilnya 3. Satuannya adalah joule. Atau kalau mau mudah, ya kita ubah dulu nih dari awal. Di sini masanya kan masih satuannya gram, kita ubah dulu menjadi kilogram, jadi 0,1 kilogram. Baru deh kita masukkan ke rumusnya. EM sama dengan EP ditambah EK. Tadi EM adalah M dikali G dikali H, EK-nya adalah 0. M-nya masukkan yang baru 0,1 kilogram dikali G-nya 10 dikali H-nya 3 ditambah EK-nya 0. 0,1 dikali 10 hasilnya 1. 1 dikali 3 hasilnya 3. Ditambah 0 tetap 3. Satuannya adalah joule. Jadi didapat EM-nya adalah 3. Sama kan? Ya, demikian pembahasan materi mengenai usaha, daya, dan energi. Ya, demikian pembahasan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.